warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat dan para santri, kita bersyukur pada Allah. Hari ini Jumat 26 Agustus. Besok tanggal 27 Agustus kita punya hari berdiri Ma'had Az-Zaitun atau hari lahir Ma'had Az-Zaitun. Bisa kita katakan hari dimulai pembelajaran di Az-Zaitun itu 1 Juli 1999. Kemudian dinyatakan Ma'had Az-Zaitun itu lahir dengan benar, bersertifikat kelahiran itu tanggal 27 Agustus. Sertifikatnya ditandatangani oleh Presiden Habibie yang umur kepresidenannya tidak terlalu lama, tapi menandatangani prasasti kelahiran kampus Az-Zaitun ini. Tahun 1999. Kalau dihitung kepada besok, itu maknanya sudah berumur 23, masuk 24. Kita tidak membiasakan memperingati ulang tahun itu dengan satu pertemuan-pertemuan atau seremoni. Mengapa? Karena itu hal biasa. Tapi dalam umur Az-Zaitun yang 23 tahun ini, kita mencoba mengadakan ulang tahun lah itu. Tapi dengan sederhana. Tidak diadakan dengan pertemuan semua, tidak. Tapi kita adakan di satu tempat untuk menandai Az-Zaitun di umur 23, langkahnya masuk kepada langkah menciptakan samudra Mangun Kencana. Kita awali dengan pembuatan berbagai sarana untuk menciptakan samudra itu sebagai kencana. Samudra itu ya laut, kencana itu emas. Kalau dulu ketika kampus kita di depan masjid ini diresmikan oleh Pak Habibie, itu yang jadi titik langkah ketika itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan penghijauan lingkungan, kemudian penataan lingkungan untuk diarahkan kepada persiapan atau mempersiapkan karbohidrat untuk sumber pangan pertama
atau utama daripada penghuni ma'had. Itu berjalan dengan apapun hasilnya dan apapun yang dapat kita lihat. Memang belum terlalu kekinian apa yang kita buat di dalam mempersiapkan al-qud al-ma'hadi, bahan pokok pangan penghuni ma'had. Nah, kemudian di tahun ke-23 ini kita melengkapinya al-qud al-ma'had atau al-qud az-zaituni, bahan pangan warga Zaitun ini dengan kelengkapan katakanlah protein yang bersumber dari laut atau samudra. Ini nanti akan menjadi lengkap dalam tanda kutip. Supaya tanda kutip ini menjadi tipis, maka dalam 7 tahun ketiga ini atau keempat, berjalan keempat, ini usaha darat ini kita tingkatkan nanti. Kita tidak puas dengan mengelola lahan yang hanya seperti yang telah berjalan. Lahan darat ini harus dimaksimalkan. Maksimal dalam arti mengerahkan daya upaya ilmu pengetahuan agar pertanian ataupun pengelolaan lahan darat ini menjadi presisi dan terukur dengan menggunakan pengetahuan, ilmu pengetahuan atau sains teknologi. Kita tidak memiliki lahan luas, tapi tidak juga sedikit untuk ukuran kampus. Alangkah baiknya kalau darat ini ditata, meningkat lagi penataannya. Kita telah mempersiapkan, kalau dahulu dipersiapkan dengan P3T, program pertanian terpadu, kita merekrut banyak orang untuk bisa dilatih, namun setelah terlatih tidak memberikan pengabdian kepada kampus, pergi dengan kemauan masing-masing untuk mendapatkan apa yang mereka tuju. Nah, di dalam penataan secara manajemen pendidikan, kampus telah memberikan keupayaan pada person-person, baik itu guru maupun non-guru, untuk masuk kepada pendidikan tinggi yang berorientasi pada agronomi. Dan kita telah memiliki alumnus-alumnus agronomi dan stratanya juga strata 2, yang biasanya strata 1 itu penyerapan ilmu, strata 2 itu pengendapan dan masuk pada pembuatan hipotesa yang tinggi dan dikerjakan dengan presisi yang akhirnya nanti memiliki tepat pada apa yang dijadikan hipotesanya itu. Ini biasanya S2 itu seperti itu. Dan kita memiliki tenaga itu. Sudah banyak. Tinggal nanti kita terapkan bukan dalam bentuk teori, tapi praktek.
praktek bagaimana agronomi didekati dan dilaksanakan secara kekinian yang mampu menembus ke depan dengan baik dan memproduk-produk yang berlipat. Nah, ini darat. Kemudian di umur 23 atau 7 tahun keempat ini, masuk 7 tahun keempat, kita masuk ke langkah maju ke penciptaan samudra dibangun sebagai bencana. Ini sudah kita mulai, sarana-sarana sudah dibuat. Dan besok kita mengadakan selamatan terbatas memperingati hari lahir Az-Zaitun tanggal 27 Agustus. Tidak lagi di atas darat yang sarana darat, tapi kita mengadakan di atas sarana laut. Artinya duduk di atas perahu sambil menikmati santapan-santapan yang disediakan. Dan alhamdulillah sahabat kita mengundang Syekh untuk walimah. Dan setiap yang mengundang itu membawa tumpeng. Ini kebiasaan bagus ini. Nah, tumpeng itu mereka siapkan 3. Jadi kitchen datang ke Syekh, nanti 27 Agustus itu masak apa Syekh? Jangan masak. Ada sahabat kita yang mengundang Syekh membawa tumpeng 3. Konon ada satu lagi yang mengundang mau membawa tumpeng lagi, entah berapa itu. Jadi itulah nanti yang kita sajikan di atas kapal Surawiti. Kapal kita namakan Gunung Surawiti. Apa itu suro? Suro itu adalah ikan, witi adalah bisa dinamakan gandum, bisa dinamakan jawawut, bisa dinamakan padi. Artinya lengkap. Suro witi, ikan dan protein dan karbohidrat. Dan gunung itu dalam catatan dongeng sejarah, dongeng sejarah, tempat bertapanya para wali songo. Karena letaknya berdekatan dengan makam Sunan Derajat. Kalau kita naik sepeda, itu ada di sebelah kiri kanan, gunungnya kecil, tapi ada guanya. Maka kita pakai nama kapal Gunung Surawiti. Nah, di atas kapal Gunung Surawiti itu kita besok selamatan. Dan untuk mengangkat kapal yang kedua. Kapal yang kedua itu panjangnya itu menurut syarat sah Jumat pada ketika dulu. Jadi syarat sah Jumat itu harus ada 40. Nah, ini ada 40 panjang meternya. 40 meter. Saya ini meletakkan cerita-cerita lama. Walaupun saya sekarang tidak memegang syarat sah Jumat itu 40. Sendiri juga boleh. Yang penting sholat Jumat lagi. Tapi filosofi lama ini harus digunakan. Tapi diletakkan pada letak yang lebih membawa manfaat. Jadi panjangnya 40 meter. Dan kita diberi kemudahan dengan membangun Surawiti, kita membangun yang kedua. Apa nama yang kedua ini nanti? Kalau gunung daripada Surawiti itu tempat para wali, wali telah menyebar. Nah, kita ambil sebaran yang paling barat di Pulau Jawa ini. Sultan Hasanuddin, Banten. Itu membawa misinya adalah di gunung juga.
yang namanya Gunung Pulau Sari. Artinya pulau, bisa dibaca pala, bisa baca pulau, sari. Artinya hasil daripada gerakan sosial keagamaan, diambil sarinya. Di atas Gunung Pulau Sari itu, yang ikut kepada Sunan Banten itu, Sultan Banten itu, tinggallah di Serang Banten dan pesisir utara. Kemudian yang belum menerima tapi tidak menghalang-halangi ditempatkan di selatan. Di sana ada Rawayan. Maka tempat Gunung Pulau Sari ini kita abadikan dalam kapal kita. Surawiti kecil, tapi untuk bertapa. Pulau Sari besar, fisiknya besar untuk penyebaran. Mengapa? Karena Sultan Hasanuddin itu cucu daripada atau putra daripada Sunan Cirebon. Sunan Cirebon itu mantu daripada Raden Fatah. Jadi ini biar nyambung. Raden Fatah itu adalah wali ke-10. Walaupun tidak dikatakan wali, biasanya wali songo kan. Saya nambahkan Raden Fatah 10. Mudah-mudahan Sultan Jatimas ini yang ke-11 gitu. Artinya 1 juga. Kalau 11 itu kan 1 ambil ya 1 lagi. Kembali ke 1. Nah, saudara-saudara, ini namanya guyon filosofi. Jadi kalau mau guyon saja, tapi ada filosofinya, sehingga tidak muspro. Jadi besok kawan-kawan dari koordinator juga datang, silaturahim di Pantura, kemudian ambil perwakilan-perwakilan dari tingkatan sekolah, undang. Ini tumpengnya 3, mungkin 4. Kita tanya kepada sang pembuat tumpeng, itu 1 tumpeng cukup 20. Kalau makannya banyak. Kalau makannya sedikit, ya cukup kali 2 gitu. Jadi dibatasi, yang datang nanti jangan banyak-banyak, yang penting tumpeng habis. Sekolah, kemudian organisasi pelajar jangan banyak-banyak, wakil 3 saja. Dari kelas boleh mewakili 1. Jangan banyak-banyak karena organisasinya 3, kelasnya 1. Kelas 1 aliyah, kelas 2 aliyah, kelas 3 aliyah gitu. Dan sebagainya. Saudara-saudara, untuk penjelasan kapal Pulau Sari yang 40 meter, ini ternyata dengan pengalaman pertama ini lebih cepat. Untuk pertama, saya masuk ke galangan itu, pukul 2 sudah duduk di situ, pukul 6 baru pulang. Itu dalam 10 hari ini. Jadi dalam 10 hari, belum 10 hari, 1 pekan, masuk 7 hari ini, itu jumlah gawang gading yang jumlahnya 40 unit, itu sudah hampir selesai. Besok itu insya Allah selesai 50. Jadi sangat cepat. Dicetak baru dipasang. Kemudian tidak diangkat oleh otot, tapi diangkat oleh otot kawat balung besi. Jadi cepat. Ini ceritanya. Mudah-mudahan semuanya nanti berjalan cepat. Kita punya ingin Desember itu kapal 1 dan kapal 2, Surawiti dan Pulau Sari itu sudah turun ke laut. Untuk menghiasi Surawiti hari Sabtu
kita mulai memasang daripada fiber. Resin sudah datang semua, fibernya juga sudah datang, dan nanti ada tim dari Jakarta, namanya Pak Wisnu, ahli di bidangnya, yang akan memberikan training. Kawan-kawan kita alumni yang 12 sudah harus datang itu. Jadi trainingnya 2 hari, 1 hari informasi, 1 hari nanti langsung praktek, dan kita harus sudah bisa membuatnya sendiri. Dan sarana-sarana untuk itu sudah disiapkan, walau masih membeli. Nanti setelah ini kita produksi sendiri. Artinya sarana untuk resin dan fibernya itu tetap kita belum bisa membuat, tapi paku-paku itu akan kita buat sendiri. Semuanya harus dibuat sendiri, kecuali yang belum mampu membuat. Nah, saudara-saudara, ini informasi. Jadi kalau ulang tahun, jangan joget-joget atau dangdutan. Semua nggak pakai ulang tahun juga bisa. Kalau ulang tahun itu tancapkan sesuatu untuk besok menjadi apa. Ini mestinya Indonesia itu juga begitu. 17 tahun atau 17 Agustus setelah selesai, besok apa? 17 Agustus yang akan datang. Dulu Pak Harto, tadi sebelum ke masjid ini, saya ingat Pak Harto. Pak Harto lah presiden yang pertama kali membincangkan perdamaian Palestina dengan tokoh Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin kalau tidak salah. Betul? Yitzhak Rabin. Pada tahun 1995. Akhir ya, Oktober. Maret apa? 93. Maret atau Maret. Berbincang. Bagaimana? Sampailah Palestina disiapkan tempat untuk duta besar Palestina. Pak Harto berbicara dengan Yitzhak Rabin secara diam-diam. Yitzhak Rabin datang ke Indonesia. Kebiasaan di Israel atau di Timur Tengah, kalau tidak setuju dengan sikap-sikap perdamaian itu, ada pembunuhan. Yitzhak Rabin dibunuh karena habis berbincang dengan Pak Harto untuk perdamaian. Ini yang tidak diteruskan setelah Pak Harto. Jadi Pak Harto punya jasa besar untuk perundingan dengan Israel. Malah Yitzhak Rabin yang datang ke Indonesia. Bayangkan. Hebat Pak Harto. Jangkauannya panjang. Dulu ada perdamaian Timur Tengah yang jadi korban Anwar Sadat, ditembak oleh ekstremis Muslim dalam tentara. Yitzhak Rabin setelah berunding dan Pak Harto ditembak oleh ekstremis Yahudi. Yang seperti ini tidak pernah diekspos di masyarakat Indonesia. Jadi seakan-akan Indonesia ini anti Israel terus-menerus. Pak Harto sudah memulai. Maka presiden-presiden Indonesia yang lain harus terus, biar dunia ini aman. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.